Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah seorang aktris cantik, Cahya Kamila. Mbak Cahya, katanya Anda pernah melihat sosok wanita masuk ke dalam sebuah pohon dan nggak tahu sosok itu sebenarnya apa, betul ya? Betul banget. Gimana ceritanya, Mbak? Jadi saya lagi jalan kan, lagi syuting, terus kita mau pergi ke depan gitu, tapi jalan kaki aja gitu kan. Terus, tapi saya lagi bengong gitu, sampai bertiga jalan, terus kayak ada cewek gitu masuk ke dalam belok gitu kan. Terus pas aku jalan, kayak ceweknya pakai rok mini sama pakai high heels kan. Oke. Terus pas jalan, terus aku sambil seksi amat tuh cewek gitu kan, sambil jalan-jalan. Pas aku melewati itu, pas aku lihat, lah kok ini kok pohon, gak ada jalan, kok ini pohon. Aku langsung, tadi lo lihat ada cewek gak sih belok sini? Hah? Yang mana? Gak ada yang lihat? Gak ada, aku kalau ceritanya merinding. Oke, mudah-mudahan itu nggak karena dikirim orang untuk mengganggu Mbak Cahya ya. Kalau Mudah-mudahan sih enggak mudah-mudahan ya. sih enggak. Kalau dikirim mudah-mudahan sih yang laki aja ya. Oh Kalau ini gitu cewek ya? sih dikirim. Oke, tapi kalau dikirim santet pernah dengar nggak ada orang yang kena kiriman santet? Sering dengar. Sering ya? Sering dengar. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami di sini, Mas? Beberapa tahun yang lalu, saya penganut ilmu kejawen kuno. Jadi ada dua ilmu. Yang satu ilmu yang memang buat urip atau hidup. Yang satu buat menyakiti orang lain. Atau bisa dibilang santet. Saya tertarik karena zaman dulu saya sering disakiti orang lain. Saya membalasnya bukan pakai fisik, tapi pakai ilmu gaib. Apa yang terjadi saat membalas dengan ilmu gaib? Waktu itu ada kepuasan tersendiri, Mas. Buah apa? Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan. Iya, karena saya nggak suka sama si A. Apa yang terjadi dengan si A? Sakit. Sakitnya? Iya. Bisa apa aja. Jadi nanti tiba-tiba jatuh dari motor. Itu pasti terjadi kalau Mas Pasti. melakukan itu. Pasti. Sering dilakukan. Tergantung orang yang menyakiti saya, Mas. Sampai sekarang masih, Mas? Sampai sekarang udah berusaha saya hentikan. Berarti Mas ini ada sifat pendendam sebenarnya ya? Pendendam mungkin dibilang iya. Oke. Tujuan Mas Selo datang ke Menembus Mata Batin hari ini? Untuk agar lebih lega. Maksudnya, jadi masih kadang, gue santet loh gitu. Tapi kadang ada hati kecil yang lain tuh, udahlah. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Selo bisa mendapatkan jawaban. Sebenarnya itu suara-suara apa, bisikan-bisikan siapa, dan apakah bisa dikendalikan. Iya. Dan sebaiknya Mas Selo langsung cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selo, lahir pada tanggal 25 Juli 1977. Dia seorang pekerja keras, namun memiliki sifat pendendam. Saya melihat korban berjatuhan. Banyak sekali darah yang mengalir akibat Selo. Aura kemarahannya memperlihatkan sosok iblis. Dalam penerawangan mata batin saya melihat korban berjatuhan dengan penuh darah yang banyak. Bau busuk, bau amis, bau mayat. Halo, Malam, Roy. malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Nama Selo, tanggal lahir 25 bulan 7 1977. Ya, Mas Selo ini punya ilmu yang bisa dibilang mengirim santet. Kalau sakit hati, punya dendam, mengirim santet kepada orang tanpa pandang siapapun dia, sakit, dan sekarang sering mendapatkan gangguan, bisikan segala macam, maunya terbebas dari gangguan dan bisikan-bisikan itu. Iya, betul. Oke. Saya melihat Mas Selo dengan penampilannya. Saya tidak menjudge dari penampilan, tetapi apa yang dibawa dari Mas Selo energinya sangat negatif sekali ya. Tetapi saya terus mencoba untuk mencoba untuk menggambarkan apa yang saya lihat di sini sebenarnya. Apa yang kamu lihat, Roy? Sosok orang, tapi berantakan sekali ya. Ada sekitar, saya ngeliat ada 10 korban ya. Bener 10 korban, Mas? Iya, Yang betul. kedetek. Baru saya yang saya rasa bagi Roy Kiyoshi ya. Maksudnya Yang terasa yang ada terlihat 10. dari Roy Aha. baru 10. Sebenarnya Yang parah memang 10. parah tuh dalam artian seperti apa? Sakit sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai meninggal nggak? Enggak. Saya kalau sampai meninggal enggak. Mas nggak takut Saya nggak mau. dosa ya? Nggak. Ya makanya itu, Mbak. Oke. Makanya saya berusaha untuk nahan kan. Ya, dan ini yang digambar Roy kayaknya ada beberapa makhluk, beberapa sosok. Apakah ini korbannya, Roy? Ya, betul sekali. Kamu tidak jujur tadi. Saya lihat ada yang meninggal justru. Hah? Sebenarnya tanpa kamu ketahui. Ada kemungkinan iya tanpa saya ketahui karena memang ilmu saya ini kalau yang menyakiti saya belum minta maaf Terus terus dibuat. terus Dibuat. Cara mengirimnya tuh gimana sih, Mas? Dan apa yang dikirim? eh, Dari ritual kah? Ada, Atau Mas. apa yang dilakukan Mas Selo? biasanya Ada. saya di kamar sendirian. Mhm. Terus ada satu mediasi patung Oke. kecil itu buat ngirim. Aha. Terus beberapa benda yang lainnya sih. Dan kirim ke orangnya. Apa yang dikirim? Hantu, setan, jin, iblis, Biasanya siluman? kayak yang Atau benda-benda tajam ya. apa yang dikirim? Lebih ke makhluk halus sih sebenarnya. Saya nggak pernah ngirim paku atau apa kayak nggak santet pernah yang itu lain ya? nggak. Lebih ke makhluk halus. Jadi Seperti apa bentuknya? kasat mata, Mas. Dia bisa berbentuk apa aja. Dia semacam energi. Kalau yang melihat, wah ini nih sosok siluman kera ya, dia berubah kera. Jadi seperti apa yang penglihatan orang itu lihat. Oke. Jadi Maaf, Anda maaf, kenal kalau- ya? Sosok itu kenal ya? Sebelumnya Mas kepercayaan kan kejawen ya? Iya, jangan. Itu kalau kejawen itu kan percaya dengan alam gitu ya? Iya, Ya kan? betul. Dan korban-korban Anda, semuanya Anda kenal? Ada sebagian justru kenal, kan ada nyakitin yang enggak hati. sih. Ada yang nggak kenal? Oh dia nggak kenal? Iya, ada yang nggak Kok kenal. nggak kenal disantet juga sih? Karena waktu itu nggak enak aja ngeliat saya gitu. Nggak enak ya.
Oh, kalau nggak enak ngeliat Mas langsung disantet juga itu. Iya, maksudnya setelah beberapa kali ketemu, lo Kayaknya kayaknya nggak ngeliat enak. gua nggak enak nih, sentimen ya sama gua. Maksudnya merasa diremehkan. Iya, betul. Iya, Biarpun cuma berperasaan aja Mas iya, langsung betul. Saya ngelihat banyak orang yang udah menjadi korban ya. Di antaranya tiga orang perempuan, empat perempuan, dan ada satu korbannya masih di bawah usia yang tergolong cukup muda, 30-an, 25 sampai 30. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Iya, betul. Dan ya? Ada satu korban yang sampai sekarang belum minta maaf sama saya, belum sembuh. Siapa itu? Bisa dibilang adik ipar sih. Nah, adik ipar sendiri. Iya, betul. Adik dari istri Marcelo. Betul, Wow. betul. Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Boleh kami tahu? Jadi dia nggak menghargai saya. Jadi nanti ngobrol, saya dilempar bantal atau apa. Oh. Nanti saya kasih saran baik, dia nggak mau. Nah, lama-lama Cuma gara-gara itu tersinggungan terus. Ya, karena Mas ini cepat tersinggung ya sebenarnya. Iya. Kalau saudara kandung pernah nggak Mas? belum. Mas dilempar bantal, saya pikir dilempar batu gitu. Kalau dilempar bantal kan kenapa harus disantet ya? Berulang kali, Mas. Kalau sekali dua kali saya nggak mungkin. Jadi sebenarnya bukan bantalnya, cuman Iya. harga dirinya Iya. yang merasa. Tapi itu udah pasti kena ya, kalau Mas santet pasti kena ke orangnya. Kalau misalnya orang itu sangat lurus agamanya kuat itu Bisa kena nggak? nggak ya? Kena tapi lama. Pasti kena, Kena tapi lama. Dan efeknya nggak parah. nggak parah. Makanya saya tadi bilang yang parah 10. Yang lain paling sakit biasa. 10, tapi banyak banget. 10-nya berdarah-darah ya. Wah, Sampai Sampai berdarah-darah. darah-darah ya. Iya, Roy. Iya. Ini korban-korbannya semua dan semuanya meninggal sebenarnya atau masih ada yang sakit kena santetnya dia, Roy? Sebenarnya kalau saya lihat ada yang meninggal tanpa dia ketahui. Iya, ini yang saya gambarkan darah ini adalah sinyal buruk. Artinya kayak tanda-tanda alam yang sangat buruk sekali. Kalau ini darah ini melambangkan sebenarnya kematian. Ini anak kecil ya, Mas? Ini ada anak kecil juga loh sebenarnya. ada anak kecil ya Mas? Ya kamu cepet naik pitam, Ya. Oh, gampang tersinggung, gampang langsung tersinggung marah. dan gampang marah. Dan saya melihat juga ada semacam makhluk yang aneh sekali berbentuk seperti ini. Apa itu, Roy? Seperti Hantu, pocong. Pocong. Kamu melakukan sesuatu mediasi itu dengan pocong juga ya? Boneka. boneka pocong. Lebih tepatnya sih bukan boneka pocong sih ya. Tapi ya patung kecil gitu. Patung pocong. Patung. Enggak juga sih. Atau mungkin Roy Patung patung itu tapi dari apa? di dalamnya itu sebenarnya ada Ada sosok roh. pocong. Ada Oh, Mungkin nggak? dia bilang iya. dimasukin. Patung dia bilang ada. Yap. Dalamnya banyak banget. Dalamnya banyak banget. Itu di Mas Roy sendiri yang ritualkan masuk ke dalam situ ya? Atau Maksudnya? Ya Mas Selo yang melakukan ritual untuk mengisi Iya. makhluk-makhluk mengisi itu ke itu dalam. kan? Iya. Biasanya yang aku tahu kalau kejawen atau itu dengan bentuk keris-keris itu tuh, saya Iya. pernah tahu juga ada kejawen dalam itu keris bisa bergoyang-goyang sendiri. Saya tahu. Pernah ngelihat langsung? Pernah. Tapi Dan itu harus diritualin setiap malam satu surah ya. iya betul. Tujuannya untuk memanggil makhluk-makhluk itu masuk ke benda-benda. Itu kalau yang ada benda-benda yang sudah ada rohnya itu, Oke. itu harus dimandiin dalam malam satu surah itu. Jadi para kejawen semua itu mengumpulkan keris-keris atau apapun yang ada isinya itu untuk diritualkan. Jadi dibersihin tujuannya untuk biar rohnya itu nggak marah nggak apa. Oh, Jadi harus dimandikan lewat ada oke. apa itu Ada Mas ritual. kayak Ada ritualnya ya. pakai bunga atau wangi-wangian ya kan? Ini Kok ada adalah sosok yang lain? Iya, jadi ini sebenarnya sosok
satu orang perempuan dan dua sosok penampakan yang mengerikan sekali berbentuk seperti ini. Pucat banget dan sangat bau busuk banget. Ya mungkin benar saja yang kamu bilang patung, tapi diisi oleh makhluk-makhluk halus seperti ini. Ini korbannya saya ngelihat yang saya detek baru 10. Belum yang lain yang belum kedeteksi. Masih ada yang belum dia ceritain. Belum, mungkin dia lupa juga karena kan saking kebanyakannya. Dan mereka ada di sini semuanya. Semuanya apa yang mereka inginkan, Roy? Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan saya dan dia. Ada di sekitar kita sekarang. Ada di sekitar dia sekarang. Saya membaca pikiran. Entah kenapa ya. Saya ngelihat ada ritual khusus ya. Iya, betul. Ritual seperti apa, Mas Selo? Ya, ritual untuk lebih kena ke yang korban. Apa yang dilakukan? Saya biasanya pakai air putih, media air putih, kopi, terus sebuah telur. Karena memang biasanya agar lebih cepat saya pindah ke telur. Oke. Telur, kayak sama adik ipar itu. Biasanya makan pakai telur. Oh, Nah, jadi itu telur yang udah saya ini dimakan sama dia, direbus. Kena. masuk. Makanya saya nggak nyerang pakai paku atau apa. Jadi kadang yang ngecek ya nggak ngerti itu Nggak kena ketahuan santet. karena lewat makanan maksudnya. Karena lewat makanan. Apakah kamu kayaknya bakalan saya membaca pikiran kamu mau ngelakuin ritual ya, Pak Selo, Mas Selo. Iya. Ritual apa? Boleh saya lihat kok? Maksudnya saya pengen kasih lihat itu ritualnya yang bagaimana. Yang kalau biasa pas dilakukan saya- seperti iya. apa? Bisa Iya. Anda lakukan saat ini? Bisa, bisa. Bawa peralatan perlengkapannya atau kita harus siapkan sesuatu? Kalau boleh persiapkan nggak apa-apa mas. Emang nggak bawa bias? Apa yang dibutuhkan? Heeh. Ada kopi, air putih, bunga, telur. Kita bisa siapin nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, sebentar. Sebelum diambil tunggu dulu. Berbahaya nggak bagi semua yang ada di sini? Enggak. Bisa dikendalikan? Bisa. Kira-kira setelah ritual apa yang akan terjadi? Enggak ada mas. Nggak ada. Ya. Oke, saya mau tanya. Roy, Iya. setelah dia melakukan ritual, kira-kira apa yang akan terjadi menurut kamu? Pandangan kamu, menurut vision kamu? Setelah dia melakukan ritual, makhluknya masuk ke dalam badannya. Dan apa yang terjadi? Saya ingin berkomunikasi dengan makhluk gaibnya di dalamnya. Sebenarnya apa sih mau dan tujuannya datang ke menembus mata batin pada malam hari ini? Bisa dikendalikan tapi Mudah-mudahan. aman buat kita semua. Moga-moga. Oke. Saya menggambarkan sosok juga yang serem banget. Serem banget. Bener-bener serem bagi saya ya. Ini sosok apa lagi, Roy? Ini banyak loh. Banyak sekali sosoknya. Sosoknya tuh ini sebenarnya. Berarti ini sosok-sosok yang apa Ada ya? mengelilingi dia. Mengelilingi Mas Selo untuk selalu berbuat ini harus segini gitu ya Mas. Iya. Ya? Sebenarnya di hati Mas Roy sendiri, Mas Selo. Mas Selo sendiri Gak mau. emang mau atau enggak sih sebenarnya maksudnya? Menurut Mas Waktu Selo, masih remaja, memang sudah iya, ada gitu. memang Nah, nafsu untuk menyakiti orang makhluk lain. ini memilih orang untuk yang mempunyai jiwa seperti itu mungkin ya. Iya. Kira Nah, semakin ke sini ada satu sisi yang udahlah gitu. Lo nggak takut dosa, Ya. nggak takut itu. Kadang hati kecil gitu. Oke. Udah mulai ada penolakan sebenarnya Iya. dari dalam dirinya Mas Selo. tak- Oke. takut berpikir apa enggak Iya. nanti membalik ke ya mudah-mudahan enggak ya minta Iya. ke keluarga takutnya gitu kan mungkin. Udah punya Betul. keluarga, Mas? Sudah, Anak? sudah, Usianya sudah cukup besar. sudah. Nggak pernah kena dampak apa-apa dari makhluk-makhluk Iya. atau ritual yang Kenapa pernah Mas nggak pernah dilakukan? berpikir gitu? Sementara sih enggak. Sementara sih enggak. Oke, Paling mudah-mudahan mereka sih ganggu. nggak pernah. Ganggu mereka? Iya, paling mereka ganggu. Gimana diganggunya? Ganggu kayak ya normal makhluk halus. Ditampakkan begitu? Iya, terus nanti kadang ada nafas di Oh. belakang telinga. Ke Ke keluarga. Iya, banyak sekali lah tapi keluarga tahu nggak ya? itunya.
makhluk-makhluknya. Misteri atau nggak tahu mas. Oke, sekarang ada air dan kopi ya itu ya. Roy, itu apa ya? Ini sosok yang kalau saya ini bisa diputar mejanya, saya akan kasih lihat Bayu kalau ini ada di belakang tubuh dia. Sekarang. Jaraknya cuma 2 cm doang kok dari badan dia. Yang pocong gede itu ada di belakang Selo. Iya, betul. Dia yang mungkin akan masuk nih. Dia mungkin akan masuk ke sini. Saya masih curiga ini korban atau memang jin yang menyuruh dia melakukan hal-hal jahat ya. Tapi kalau matanya kayak Merah. merah dan Sangat Marah ya? marah. Merah. Kenapa ya dia? Merah. Serem banget sih. Ini benar-benar serem banget Rusak sih. mukanya ya? Iya, mukanya keriput dan rusak dan sedikit punya amarah. Lalu kopi dan air putih. Bunga, air putih, telur. Apa yang dilakukan berikutnya? Saya persilahkan buat Marcelo. Bisa saya lakukan sekarang. Bisa melakukan sekarang? Silakan, monggo. Oh, ada jimatnya ya? Benda-benda kejawen tuh. Bisa minta tolong penonton nggak? Mah, maksudnya gimana? Oh, penonton untuk mencoba. Iya. eh, Jadi apa yang ada di sini sebagian saya pindah di sini. Oke. Telur kan identik gampang pecah. Kalau penonton bisa ada yang mecahin, Berusaha untuk memecahkan itu. Itu telurnya energinya nggak keluar. Oh. Mau? Coba. Coba penonton dulu. Ya, gini ya. Pecahin. Ya. Tunggu apa saya ya. Terus ke sana aja atau ke sana deh. Biar nggak kena orang. Sana. Gini posisi Jangan tanganmu kesini. gini. Nah, Jangan kesini. tunggu ya, tunggu apa saya. 3, 2, 1. Ya. Ini berarti energinya keluar. Oh, Iya, Mas. Sarung Ini tangan. apa yang masuk dia? Roy, Ya, saya minta sarung tangan juga. Marcelo bantu dia untuk sadar. Marcelo, boleh ceritain nggak ini apa yang terjadi? Ada apa dengan dia? Tadi Anda bilang katanya nggak akan pecah, tapi kenapa pecah? Kalau pecah Iya. energinya berarti keluar. Dan ini tiba-tiba dia begini. dia kenapa sih? Kayak Sebenarnya kesurupan ya? sebenarnya seharusnya nggak pecah. Kenapa bisa pecah, Marcelo? Kayaknya dia pernah jahat sama orang ini. Oh, kena sendiri. Jadi balik. Energinya balik. Bisa bantu Marcelo dengan kekuatan kamu untuk balikin dia kembali ke posisi sadar. Bisa. Coba. Selamat malam. Selamat malam. Tapi pucat ya Mas Bayu mukanya Mas Roy. Iya, ini kayak dia nggak sadar, nggak bisa komunikasi. Halo. Selamat malam. Saya lihat kok ini yang saya gambar di situ ya. Yang sebelah besar sana itu? pocong gede itu, Roy. Yang sebelah itu. Saya Temannya berbicara saya, dengan Roy. siapa di sini? Saya Roy Kiyoshi. Apa bisa dinetralisir lagi dengan telur? Dari telur kembali ke telur. Kayaknya lagi dikeluarin, ada dipijit jempolnya. Tahu apanya itu? Itu apanya, Marcelo? Coba saya keluarin. Jadi sosok itu sering dan selalu mengikuti Marcelo. Iya. Dan memang jarang diajak komunikasi. Jarang mau. Tapi dia sering ngomong, sering membisikkan sesuatu ke Marcelo. Iya. Bisikan apa? Bukan, Santet. sakitin. 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 Lo benci, lo nggak suka, sakitin. Sakitin orang. Jadi sosok itu sering dan selalu mengikuti Marcelo. Iya. Dan memang jarang diajak komunikasi. Jarang mau.
Tapi dia sering ngomong, sering membisikkan sesuatu ke Marcelo. Iya. Bisikan apa? Bukan, Santet. sakitin. 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 Lo benci, lo nggak suka, sakitin. Sakitin orang. Berarti memang arwah jahat kamu tuh memang udah ada dari dulu ya? Iya, itu jiwa pendendamnya Iya, jiwa sangat pendendamnya. tinggi. Kalau orang nyakitin Sakitin. dia harus dia sakiti Iya. juga. Ini baik-baik aja nggak nih? Ini baik-baik aja udah. Rasanya apa tadi Nggak, Mas, itu sadar nggak? Dipijit itu apa yang ditarik tadi dari jempolnya, Marcelo? Oh, dia sudah sadar sekarang. Udah keluar. Udah keluar. Kayaknya ini bukan Selo deh. Mas, awas dulu. Dia jangan dulu. Anda keluar dulu. Anda keluar dulu. Keluar dulu. Bayu. Roy, Ya. kenapa? Ada yang bisa saya bantu pada malam hari ini, Marcelo? Bukan Marcelo, bukan? Siapa nama kamu? Saya Roy Kiyoshi. Nggak perlu tahu nama saya. Saya selalu mengikutin. Kamu mau apa? Jangan ganggu dia. Dia teman saya sejak kecil. Nggak ada yang ganggu Selo, Mas. Siapapun Anda, nggak ada yang ganggu Selo malam ini. Dia bercerita kepada kami sebenarnya apa yang terjadi. Wis kecil, seluki melu aku. Jadi ra perlu mbok ganggu. Ngerti gue, Roy? Ngerti gue, Roy? Ngerti. Jadi kamu yang ngendalin dia supaya santet? Iya. Banyak korban yang udah dihasilkan oleh kamu loh sebenarnya. Ora urusanmu. Ora urusanmu, Roy. Sepertinya eyangnya Marcelo ya? Kakek. Iya. Nah, bener kan? Eyang, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bisa tinggalkan badan Selo kah? Baik sekarang ataupun nanti selama-lamanya. Tergantung awake dhewe. Kalau saya pegang tangan Eyang, apa Eyang mau pergi dari badan Selo? Eyang, terima kasih ya. Udah kasih saya kepercayaan. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo? Marcelo. Udah dia, Roy? Udah, Nggak tahu, kayaknya sih udah. Ini lagi recharge energinya nih. Soalnya energi baterai dia kebalik-balik. Boleh minta minum kah? Itu mungkin air, Bu. Itu air yang tadi ya. Marcelo sudah kembali ya. Marcelo boleh duduk lagi, Ya boleh. silakan. Kembali. Oke, Marcelo, Anda boleh tenangkan diri, minum dulu. Dan saya mau tahu, Roy, apa yang terjadi tadi. Penonton kita mecahin telur, dia kerasukan. Terus begitu penonton kita sadar, tahu-tahu Selo yang tiba-tiba ada. Itu apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Sebenarnya ada bentrokan energi antara penonton dengan energinya Marcelo. Yang tadinya berharap telurnya udah didoa-doain tidak pecah. Namun ternyata pecah, malah masuk energinya ke penonton. Malah yang alhasil malah penontonnya kesakitan sendiri. Dan saya ngelihat Eyangnya masuk, kemudian Eyangnya masuk dan memberitahu untuk pesan kita. Seperti itu. Jangan ikut Lalu campur Eyangnya sudah urusannya. keluar? Saya merasa Eyangnya terus mendampingi di sini, terbang gitu. Marcelo, Gitu. saya mau tahu deh, yang tadi Anda gunakan dan keluarkan dari kantong itu apa sih sebenarnya? Anda Itu pegang. bentuknya seperti tokoh ya. Smart gitu. Tapi serem mukanya ya. Iya, memang Saya harus lihat menyeramkan. di sini tokohnya memang tokoh yang legendaris gitu. Namun isinya beda gitu. Isinya apa yang kamu lihat, Roy?
bentuknya macam-macam gitu. Itu yang mungkin bisa dibilang banyak makhluk halus di sana. Ada wanita, ada perempuan yang ngebantuin dia dalam urusan santet menyantet itu loh. Jadi media aja. Media aja sebenarnya. Ya, Kenapa nggak tapi- dikeluarin aja isi dalam itunya? Kalau mungkin Marcelo nggak menginginkan untuk menyantet orang atau apa? Saya takutnya balik. Oh, Iya. bisa begitu. Ya? Lagian juga cuma satu kuncinya, cuma Marcelo sendiri yang bisa ngakhirin ini. Mungkin nggak kita bantu dengan menyita benda-benda itu, Roy? Gak bisa, Nggak bisa disita. gak bisa. Dia disita barangnya, tapi rohnya masuk lagi ke situ. Gitu. Kita sita, memang sita, tapi dianya yang gak aman. Duh, langsung Takutnya balik. ada kiriman bola api yang dahsyat ke kamu. Dia yang bisa larungin, hormatin, ataupun ucapan perpisahan. Kok bisa sedahsyat itu? Kenapa ya, Roy? Karena ritual-ritual yang iya, dia lakukan. Ritual itu. Ritual tuh gak cuma Keisi. sekali dua kali. saya Ritualnya lihat. berat ya, Ritualnya biasanya berat. sangat berat. Tinggi kayak ilmu-ilmu tinggi yang Betul sekali. Dan nggak cuma sekali dua kali, itu udah ritualnya udah banyak banget dengan aura kebencian kan. Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau ada orang dendam sebaliknya ke Marcelo ini, tinggal diambil, dia kenapa-napa dong? Iya, justru itu. Kalau ini barangnya hilang, pasti Marcelo-nya berakhir juga. Itu aja sih sebenarnya pesan dari saya. Iya. Yang paling penting adalah dendamnya itu sih, Mas. ya makanya berpositif thinking, jadi jangan dendam. Iya, jangan dendam. Ya, kalau selama dendam itu ada, akhirnya kejahatan dibalas kejahatan akan justru merugikan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, Iya. apa ruginya gitu? Iya. Malah Saya tidak setuju akan banget. kebalik kan? Betul sekali, Bayu. Oke, Iya sih, Mas. Marcelo, kami berharap sekali mudah-mudahan Marcelo mau membuang ini, melarung ini ke laut, dan Marcelo bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemarahan membuat seseorang menjadi buas. Lupa bahwa dia adalah manusia yang seharusnya berlaku bijaksana. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang memiliki ilmu pengasihan. Kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Tati. Mbak Tati, terima kasih sudah datang malam ini. Iya. Boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya belum kerja. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami semua? Tentang peristiwa saya pasang susuk, Mhm, terus juga saya sering ritual ke kuburan. mhm. Sering Susuknya juga. itu untuk apa? Susuknya itu untuk pekerjaan juga sih. Pekerjaan sama memikat lelaki. Sebelumnya kerja di mana? Sales. Digunakan untuk mendatangkan pelanggan. Iya, Berhasil nggak? berhasil. Kenapa keluar dari pekerjaannya? Ini sih dikambing hitamin terus di sana. Tujuan Anda datang malam ini apa sebenarnya? Saya mau berhenti dari Kenapa? semua ini. Udah nggak kuat. Gak kuat dari? Kuatnya gimana? Selalu digangguin hal-hal yang gaib. Selalu digangguin setiap Lewat malam. mimpi atau memunculkan sosoknya langsung ke hadapan Anda? Ada yang lewat mimpi juga, ada yang langsung. Oke. Dan sudah pengen lepas dari semua gangguan itu? Iya. Mudah-mudahan tujuan Anda tercapai dan mudah-mudahan Anda bisa ceritakan semuanya secara gamblang dan jujur di sini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tati. Terlahir pada tanggal 10 November 95.
Dia mendiami rumah bernomor 21. Sosok yang menyenangkan namun keras kepala. Saya lihat pemerasan, penghasutan, bahkan ada peristiwa tragis yang dilakukannya. Dalam mata batin saya melihat dua penjaga Tati. Satu orang kakek-kakek, dan satu orang perempuan. Saya akan membantu Tati dalam memecahkan misteri pada malam hari ini. Halo Bayu. Roy. Halo, selamat malam. Ya. Baiklah. Nama Tati. Tanggal lahir 10/11/95. Nomor rumah 21. Mbak Tati punya ilmu pengasihan yang didapat dari daerah. Ritual yang dilakukan adalah mengganti kain kafan, batu nisan, Iya. dan itu digunakan untuk ilmu pengasihan, untuk pekerjaan, dan juga ilmu pelet. Iya. Sekarang belakangan sering diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan, baik itu lewat mimpi ataupun langsung. Iya. Dan mau terbebas dari gangguan itu. Iya. Ya, baik. Pertama kali saya lihat Mbak Lita ya. Mbak Tati ya. Mbak Tati. Mbak Tati, saya mengungkapkan kebenaran dan vision yang saya lihat berdasarkan apa yang saya lihat dengan jujur. Dan saya berharap juga Anda menjawab dengan jujur apa adanya apa yang saya lihat dalam mata batin saya ya. Seperti itu. Dan saya melihat di sini banyak sekali korban-korban. Ini bisa dikategorikan santet atau pelet ya, dan pengasihan juga. Saya ngelihat ada apa ya? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Pada tahun 2011. Iya. Ada apa? Maksudnya? Mbak Biasa- Tati, Saya cuma sebagai umpan aja sih. Gimana ceritanya? gimana tuh? Itu sebenarnya karena masalah dendam teman saya. Terus saya juga benci sama orang itu juga. Jadi saya ngebantu dia, ngumpanin dia untuk datang ke tempat yang udah teman saya sediain Sediain apa ya? Dan apa? untuk melakukan itu. Ya, Anda dengan cara apa? pistol. Hah? Pistol? Dengan pistol ya. Saya ngelihat suara ledakan sih. Der. Dan tewas. Anda yang manggil dan memancing orang itu untuk datang. Iya, Apakah sudah Mungkin pernah nggak ditangkap kah? Sudah Udah pernah. pernah ada tertangkap? pelakunya sih udah. Pelakunya sudah bertanggung jawab secara Iya, hukum. saya juga. Tapi kamu enggak. Heeh. Sudah. Kamu juga Oh, sudah kamu juga ditangkap. Iya, Di penjara maksudnya. iya. Berapa lama? Berapa lama? Cuma 5 tahun. Karena sebagai membantu. Iya. 5 tahun. Oke. Saya ngelihat kenapa ya kamu ya sebagai seorang yang masih muda tahun 95. Tapi entah kenapa selalu punya niat jahat untuk orang. Niat itu selalu ada, Ron. Niat itu selalu ada. Saya mau tanya Mbak Tati, penjara 5 tahun cukup bikin Anda menyesal melakukan itu atau tidak? Menyesal. Tapi kadang ada Dendam. ya pikiran suka kayak gitu lagi. Suka menyakiti dan Ya nggak Melawan ngerti juga kejahatan sih, maksudnya. kayak suka ada yang bisikin ngelakuin itu Iya, gitu. Iya, iya, Tanpa saya sadari gitu. iya. Iya, iya. Bisikan. Apapun juga, ya, saya tahu juga itu. Oh. Sebenarnya Mbak Tati ini ada gangguan psikolog juga sih sebenarnya. Saya tahu. Gangguan Saya pernah jiwa. ketemu dengan orang punya seperti dengan orang seperti itu. Dia ngerasa ada bisikan. bisikan-bisikan, temannya adik saya waktu itu lama-lama dia bercerita sama adik saya takut
dia sering nginep di rumah adik saya. Dia ngomong, saya takut kalau tidur sama kamu suka bisik-bisik suruh harus. Iya, Jadi serem selama banget. itu dia nggak boleh di. Waktu tahu Anda walaupun jadi umpan, apa perasaan yang muncul? Pada saat itu bahagia. Oh, Tapi selesai setelah itu menyesal. Maaf Mbak Tati, sebelumnya pernah ada pengalaman apa kayak gitu kan, biasanya ada hal halusinasi Halusinasi. gitu kan. Enggak, saya nggak pernah nyentuh itu sih. Roy, ini yang kamu gambarin ini dua makhluk yang cukup menyeramkan. Satu rambut panjang, satu gundul, botak, dan tua. Iya. Siapa ini, Roy? Saya ngeliat tepat di belakangnya Mbak Tati. Itu dia. Mau apa kamu datang kemari? Menyelesaikan urusan. Ada urusan yang belum selesai. Yang mana, Roy? Yang rambut panjang atau yang botak? Ya ini kakek-kakek yang ini adalah semacam kuntilanak, tapi bukan kuntilanak, tapi hantu wanita. Apakah betul? Iya, Kau tahu ini kan, ini siapa? tahu. Ini adalah sosok makhluk gaib yang aneh banget bentuknya. Bentuknya wanita. Siapa itu? Kalau yang kakek-kakek penjaga saya, cuma yang perempuan dia emang ikut saya dari awal saya mulai pakai melet. Kamu tahu dia ada? Iya, Si wanita ini. Wanita ini sangat marah sekali kalau saya bilang dia penyebab semua segalanya. Saya ngelihat sebenarnya di sini dia datang dan mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Saya lihat di sini. Sebelah mana, Roy? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia mau? Dia megang bahunya. Tapi dia ke pinggir loh. Apakah dia marah atau dia ingin menyampaikan sesuatu, Roy? Oh, dia lari ke pinggir sana. Takut ya? Ada rasa takut, Mbak Tati. kenapa? Ada rasa takut. Iya, Dia menghindar. Tadi di sini dia pergi dan pergi, dia pergi. Makhluk itu juga takut. Makhluk itu takut dengan saya dan kehadiran kami bertiga. Sebenarnya sama Roy Kiyoshi sih, dia takut banget. Makhluknya menyeramkan atau cantik? Rambutnya panjang, matanya merah, dan bawahnya hitam semua, kayak orang kurang tidur. Tapi bener-bener hitam cekung. Satunya lagi kakek-kakek, tapi belum muncul. Kakeknya belum muncul. Apa yang kamu dengar, Tati? jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan Roy Kiyoshi. Iya, dan menyuruh saya pergi. Pergi? Iya, Siapa? wanita tuh nyuruh saya untuk pergi dari sini. Dia nggak suka dibuka, diumbar. Saya ingin dia datang. Bisa panggil dia datang. Dia pergi-pergi terus sih, kabur-kaburan. Nggak pernah bisa buat manggil dia datang. Roy bisa komunikasi sama dia, Roy. Dia kabur. Kok ya saya seperti kayak pusing-pusing gitu jadinya. Sini dia kabur lagi tuh. Kalau saya kesini, oke baik. Kabur lagi. Roy, ini nggak berputar, membahayakan. berputar, dan berputar. Dia lari-lari terus. Iya, baiklah. Jangan ke saya dong. Mama. Dia di situ lagi.
Jangan kabur. Kemana, Roy? Kamu disuruh keluar ya dari sini. Saya tidak mengizinkan kamu keluar. Justru kamu yang harus keluar. Oh my God. Terus, dia pergi tuh. Kenapa dia hadir ke sini sebenarnya mau apa, Roy? Dia mau mengganggu kita loh. Dan saya ngeliat di sini. Ini sosok yang negatif yang menyuruh dia untuk sangat-sangat tajam sekali kupingnya kayak saya entah kenapa ya, saya tertarik sekali dengan kupingnya dia yang sebelah sini loh. Kenapa, Roy? Kalau saya jadi hantu ya, saya akan Kenapa dia hadir ke sini sebenarnya mau apa, Roy? dia mau mengganggu kita loh. Dan saya ngeliat di sini. Ini sosok yang negatif yang menyuruh dia untuk sakitin. Sangat-sangat tajam sekali kupingnya kayak saya entah kenapa ya, saya tertarik sekali dengan kupingnya dia yang sebelah sini loh. Kenapa, Roy? Kalau saya jadi hantu ya, saya akan itu ya, Iya, di bagian situ. iya. Saya merasakan ada aura lagi yang berbeda di sini. Apakah kamu membawa jimat? Bawa. Oh, wow. Bolehkah saya lihat? Boleh. Roy, sarung tangan, glove, dan Saya minta glove. Apa itu kain putih? Kain kafan. Kan Mbak Tati bilang tadi mengganti apa? Oh, Nisan. nisan itu dibalut, Iya. tutup itu gitu. Jadi sebenarnya nisan ya? Iya, batu nisan ya. Itu setiap jam malam. Setiap jam 1 malam. Sehabis mandi kembang. Malam apa? Malam Jumat. Mandi kembangnya di sana? Iya, Sendiri atau ada orang lain yang bantu? ada orang lain yang bantu. Dimandikan Anda? Iya. Kembang 7 rupa gitu-gitu ya? Apa sih? Iya, Iya. kembang 7 rupa. Bener. Iya. Bolehkah saya lihat? Boleh. Kami lihat seperti apa? Boleh dibuka. Itu emas apa ya? Ini cincin supaya saya dapat pekerjaan. Karena berhubung kemarin saya kerjanya sales, saya pakai cincin ini untuk memikat para nasabah. Dipakai cincinnya atau Iya. digantongin aja? Bom Dipakai. melati. Dipakai. Pengikatnya lewat itu pusing ya? Ini minyak Minyak wangi, untuk pemikat juga. pemikat juga. Aduh, Bau melati. tiba-tiba kenapa pusing ya? Kamu jangan pegang. Apa? Ya, mau melatih ya. Are you okay? Tiba-tiba pusing ya? Kenapa ya? Bayu, are you okay? Aku keliangan dari tadi. Membacanya juga. Kamu pakai sarung tangan kah, Bayu? Bau. Itu bedak. Ini bedak. Iya. Oh, udah mau habis tapi bedaknya. Enggak, ada. Jadi ini hanya saya refill aja, taruh di situ. Oh. Bedaknya ada sebotol. Jadi saya cuman bawa pakai tempat bedak yang lain. Oh, taruh di sini. Iya. Itu di Ditaruh di muka kalau misalkan mau ketemu sama orang yang kita suka. biasanya kalau Anda pakai ini apa yang terjadi? Orang itu langsung mengikuti apa yang Anda mau. Iya. Langsung. Besoknya sih biasanya. Dan ini cara menggunakannya bagaimana? Aduh. Baunya bau melati ya. Ya.
Ini dipakai ke badan atau seperti apa? Dipakai sini. Biasa kalau sudah kamu pakai ini minyak ini, apa yang terjadi? Aduh, baunya. Kalau ini buat morotin laki orang. Laki orang Iya. ngambil uang dari Laki- lelaki Suami orang, iya. suami orang. Nolotin laki orang. Langsung minta dan langsung dikasih. Langsung. Langsung dikasih. Iya. Apa aja yang kamu dapat dari begitu-begituan? Uang. Uang, mobil, Uang, mobil. Berarti harus ketemu ya sama ketemu. laki itu. Kalau Oke. bisa orangnya sampai jangan tahu, kita bakal olesin juga ke dianya. Oh, diolesin diolesin juga. Diolesin juga Jadi ke kayak gini ya? lakinya. Gini, kemudian gini, Iya. segini. Ke baju atau ke badan? Nggak ke baju seperti juga ini. sih, bisa ke tangan, Ke tangannya. Sekali leher, belakang leher. Oke. Tapi kan ini bau, pasti yang dipegang jadi ngerasa bau melati. Mungkin dia Tapi bagi dia nggak bau. Oh, Setelah kamu oles, terus Ya. untuk mendapatkan yang kamu mau, apa yang harus kamu lakukan? Tidak ada. Tidak harus memberikan apapun, Tidak. berhubungan Berhubungan. Iya, Iya. saya lihat dia berhubungan. Kalau tempelan minyak ini, orang yang tadi yang nggak suka sama Tati jadi langsung suka loh. banyak korbannya Mbak Tati. Banyak. Lebih dari 5 Lebih. suami orang semua. Iya. sehabis itu orang itu sadar nggak maksudnya? Setelah Memberikan menjadi korban, Nggak sadar. Gak ada yang dia- sadar. Berapa ada yang lama tuh sadar. mereka di bawah pengaruh itu? ya, Oh, lumayan sih, 2 tahun, setahun. Setahun 2 tahun. Tuh, artinya bukannya bergantian, bisa dalam satu periode waktu yang sama gitu. Dalam 1 tahun bisa ada 3, 4, 5 laki Iya. bersamaan. tanpa diketahui sama laki-laki yang lain-lainnya ini. Iya. Dan semuanya Anda tiduri. iya. Ya, Saya ingin tahu ritual apa lagi yang kamu lakukan setiap malam. Seperti apa dan bagaimana caranya? Kalau ritual, saya cuma mandi kembang sama ganti ini Kafan. kayak kafan ke batu benisan. Ini ada batu nisannya. Saya udah bawa. Right, itu Batu kenapa- nisannya udah ada di kuburan ya. Batu nisannya ada di kuburan. Iya. itu kamu olesin di keningnya itu, di jidatnya, kenapa Roy? Iya, sebenarnya kan dia di sini. Kenapa nggak sekalian di sini? Karena kan memang dia gunainnya sebenarnya kadang di alis, benar kan? Iya. Kadang di sini. Tapi dia belum mengungkap nih kepada kita bahwa sebenarnya yang dia gunain cuma di sini. Padahal sebenarnya di sini, di tangan juga. Buat misalnya kalau lagi salaman gitu. Itu serem banget. Itu langsung ikutin kalau apa di yang sini dia ikutin. kenapa ya Oh, ini supaya orang tuh menatap langsung gitu? iya langsung kayak iya, Nurut gitu. Nurut iya, ya. gitu. Tapi ya saya lihat tampaknya di sini apakah kamu bisa melakukan ritual di tempat mediumisasi? Tidak bisa. Karena Emang di ritualnya disuruhnya di situ, di kuburan langsung. harus di kuburan langsung. Iya. Oke. Gak bisa dicontohin di sini. Kalau dicontohin di sini, nanti yang penjaga kuburannya dia marah. Kalau misalnya Saya memang yang itu, jaga, saya yang jamin. iya, ada Roy Kiyoshi juga. Kalau misalnya itu bisa justru menghilangkan mereka dari hidup kamu, kan justru jadi solusi, Ya, baiklah. ya kan? Saya butuh api, tolong Bayu bawain ya. Kita Api? akan ke ruangan mediumisasi. Ya. Ya. Apapun yang terjadi, biarkanlah berlalu. Kamu bawa ini. Bawanya seperti ini. Ini ya? saya bawa ya. Kamu yang bawa. Di sini, Mbak. Praktekkan seolah-olah ini di kuburan. Mau duduk atau apa? Iya. Ya, saya ingin tahu juga sebenarnya. Ini ceritanya di sini batu nisan. Iya. Saya langsung taruh di batu nisan ya. Batu nisannya itu kotak. Dan biasanya ada buku bacaan dari orang pintar sananya. Jadi saya di situ cuma diam
setelah habis ini diem dan saya dibaca-baca sama orang pintarnya yang di sana. Iya, itu ritualnya. Saya butuh bunga 7 rupa. Ada 7 rupa. Bunga 7 rupa. Nampaknya di sini makhluk halus kamu meminta bunga loh. Untuk Lalu apa, Roy? baca-baca ini seperti menyantet ya, seperti itu ya? Iya, Oh, jadi ritual ini untuk mengirimkan santet ke seseorang Bunga aja. atau mengirimkan pelet? bisa Iya, pelet, santet sepertinya juga. ya, Iya, bukan pelet. bunga. Yang baca orang itu Orang atau pinternya. kamu juga ikut baca? Aku nggak ikut baca, jadi aku cuma diem. Heeh. Aku gituin kain kafannya. Habis itu tangan aku udah di sini di kain kafan. Megang itu, Iya, orang pintarnya megang bahu megang aku. bau kamu, Dia yang baca. terus kamu hanya diam aja. Hanya diam, Apa yang kamu rasain saat itu? panas. Panas. Iya. Ini tolong dibuka aja sepatunya biar nggak capek. Ritual ini rutin. Setiap sebulan sekali. Kalau nggak dilakukan apa yang terjadi? Biasanya saya potong kambing. Potong kambing, Ganti Iya, gitu. itu ngeganti. Potong kambing, makan di kuburan. makan di kuburan. Oh, dimakan Iya. juga. Kuburan yang sama Kayak atau disajak. Kuburan yang sama. Lalu kalau ya, kalau nggak potong kambing juga nggak melakukan sama sekali ritual ini, apa yang akan terjadi? Biasa diganggu. diganggu. Iya. Diganggunya lewat Lewat mimpi Dan langsung? sama iya kayak aku kalau lagi kerja ada gangguan apa aja gitu. Seperti Kayak mesin fotokopinya rusak atau bos marah-marah pada hari itu. Terus kayak aku nggak salah apa-apa, terus bosnya tuh suka marah-marah mulu, itu dari dianya. Dia kayak ngebuat aktivitas aku hari itu bener-bener hancur gitu. Iya. Dan saya ingin terakhir lihat bagaimana prosesi menggunakan bedak yang konon kabarnya bisa mengikat sang Lelaki. Nggak apa-apa, nanti kita akan blur. Ya. Dibaca-baca dulu atau seperti apa? Oh, Sudah diisi itunya, Mas Iya, Roy. udah diisi. Aku nggak perlu baca-baca. Jadi sudah. Jadi tinggal ada. dipakai tinggal aja. tinggal pakai. Oh, Iya. oke. sambil bayangin orang yang mau dipelet ya? Iya. Biasanya sambil bayangin orang yang kita suka, yang kita mau tuju. Misalnya saya pakai orang itu suka sama saya Punya atau efek yang enggak? sama nggak? Bisa efek yang sama. Kalau cuma bedak, kalau minyak wangi sama cincin nggak bisa. Oke, coba dipraktikkan. Magis ya? Iya. Saya pernah tahu seperti ini juga ada. Ada pakai lewat bedak gitu ya, Mbak? Iya. Iya, sering ya, selalu Iya. ada kayak giniannya. Pernah Dan saya emang juga ada mau efeknya? pinjam bedak. Aduh. Ada, temen dia nggak kasih. Iya, Tapi banyak. dia ngomong ini ada isinya. Aku pikir ada isi apa kan waktu pertama kali aku tahu seperti itu. Dia cerita gini-gini. Berapa kali aku sempat mau minjem nggak dikasih. Ternyata memang ada isinya. Gitu aja. Seperti itu. Iya. Oke. Tapi Biasanya memang terlihat manis ya. Iya. Sebenarnya Mbak ini manis. Cuman iya. kenapa pakai gini-ginian? Tanpa pakai ginian juga Mbak ini juga sebenarnya cantik sih. Kurang percaya diri. Ya itu tadi orang yang kurang percaya diri mau pakai ini, Mas Roy. Kalau nggak pakai ini, kenapa? Apa masalahnya? Kurang aja. Kurang. Kurang lengkap. Jadi biar dianya percaya banget sama saya. Oke. Iya. Oke, oke. Oke, baiklah. Ada lagi ritualnya. Arti bunga 7 rupa itu untuk apa, Roy? Ini tampaknya teman makhluk halus kamu yang meminta loh bunganya. Bukan dari saya. Iya. Teman-teman kamu sendiri yang selain daripada kakek-kakek dan wanita, tampaknya ada yang minta bunga 7 rupa. Biasa sajian, minta sajian itu. Minta sajen. Ya. Lalu diapakan? Biasanya kalau bunga gitu saya taruh di kamar, di pojokan, sampai bener-bener layu. Ya. Jadi dia dimakan sarinya ya. Iya. Ini kamu minta bunga 7 rupa ini karena kamu merasa ada yang datang kah atau apa, Roy? Karena ada aku merasa ada yang datang gitu loh. Dan saya tuh dari tadi selalu lihat kupingnya ini selalu dibisikin, kamu mendengar apa lagi selain itu? Ini kan ruangan gelap, semakin dia nggak bisa kabur dari sini.
Beda ya kuping. Ya dia marah. Karena Dia marah kalau saya mau berhenti. Kalau ini Oh. kamu mau bakar, kamu kan mau berhenti kan? Iya, Kamu bakar ini di situ, nggak apa-apa kah? nggak apa-apa. Semua ini. Kamu yang bakar dan kamu setelah bakar, tapi kamu kasih kembang, tapi bakarnya di bawah situ aja. Iya, boleh. Boleh. kah? Siap. Bersama dengan bedaknya dan cincinnya. Apakah kamu bersedia kah? bersedia. Ini untuk apa, Roy? Oh, menghilangkan efek dari itu. Tapi efeknya malu-malu gitu juga. Hilang. Pasti akan hilang. hilang, pasti akan hilang. Jadi tunggu dulu, tampilkan di sini dulu semuanya, dan kamu bakar di situ. Ya ini kamu bakar sendiri, kamu bawa, kemudian dibakar. Soalnya kalau di sini Cincinnya dibakar juga, Mas Roy. bakar juga. Itu Tapi sayang, sembari Mas. bakar nanti kamu taburin supaya nggak ganggu Mas kamu itu, ya. Mas kan? Iya, Kamu yakin ini akan kamu bakar? Bakar aja. Toh Dan harus Mas- dibakar, tidak bisa dikeluarin aja isinya Mas apa. tidak akan bisa melebur dengan api, bukan? Jadi tetap masih ada. mungkin saya bakal ngeluarin ini. Saya juga bakal mau bakar sisa bubuk ininya aja, bedak di kuburannya. Tapi janji ya, itu bakalan dilebur. Baiklah, silakan. Di situ saja tampak alat lagi. Mama. Telepon. Siapa sih? Tunggu sebentar. Roy, kenapa? Kamu lihat apa? Mau ke sana aja. Ada yang meledak. Apa yang meledak? I have to stay. Jatuh. We'll stay. Roy. Roy. Iya. Oh, ada apa sih? Ada yang meledak di belakang penonton tuh apa ya? Itu efek dari dibakarnya ini. Tampaknya harus dibakar musnah gitu loh. Pakai korek coba sekarang. Susah terbakar ya. Ada korek lagi. Korek lagi ada nggak? Korek. Korek lagi. Semoga tidak mengganggu Mbak Tati lagi. Pergilah arwah dengan tenang. Pergilah. Pergi jauh-jauh. Jangan gangguin penonton saya. Kamu mau taburin dia? Selamat tinggal semua. Kamu bilang dia selamat tinggal deh. Iya, Sudah. sudah. Harus diniatin juga dalam hati gitu ya. Dalam Roy? hati. Harus digerakin, harus diucapin gitu. Kamu nggak bilang, kamu bilangnya selamat tinggal kan? Bukan sampai jumpa, bukan? Selamat tinggal. Oke. Oke. Saya ngeliat di sini semua pada pergi semuanya. Arwah-arwah penasarannya pergi, tapi belum terbakar habis masalahnya. Kenapa saya harus memilih membakar? Kenapa, Roy? Karena saya tidak mau ada orang menemukan benda-benda ini lagi. Akan bisa dipakai buat orang lain. Ya. Nanti guru kamu nggak marah? Marah pasti. Siapa marah? Guru saya. Lalu Kalau bisa tahu ini. membahayakan Mas Mbak Tatinya nggak tuh, Mas Roy? Nggak apa-apa, karena saya juga udah bilang kalau saya mau berhenti. Iya. Iya. Niatnya Mbak Tati itu udah baik banget. Dia mau berhenti justru. Lalu maaf, selama berguru sama ini ritual segala macam, Mbak Tati memberikan apa? Memberikan uang atau apa? Iya, nggak? uang. Kalau misalnya tahu saya yang bakar, dia akan... Enggak sih. Enggak. Hah? Enggak kenapa-kenapa. Enggak sih, nggak apa-apa. Baik. Nggak, tenang. Kan Mbak Tati udah Ini izin akan sama terbakar gurunya. habis. Mereka Oke. kita akan kembali ke ruangan kita. Ayo kita kan masuk lagi, balik lagi. Ini harus terbakar terus ya, Mas Iya, Roy ya? biarkan dia terbakar Ada yang habis. jagain, tolong jagain dan pastiin ini akan habis terbakar ya. Pesan saya cukup bangga sama kamu Mbak Tati karena dari
awalnya kamu siapa dan akhirnya kamu menjadi siapa. Saya tidak mungkin kamu dulunya pernah di penjara atau seperti apa. Masa lalu ya udah berlalu. Tapi saya bangga sih lihat kamu yang sekarang untuk ngilangin makhluk halus ini yang tadi saya kejar-kejar. Dan kamu berniatnya tekadnya 100% murni, nggak ada sisanya. Dan itu saya cukup akuin bagus. Itu Iya. dari saya, Roy Kiyoshi. Ada yang mau disampaikan Mbak Cahya? Ya satu lagi, kita harus percaya diri dengan diri kita gitu. Jadi nggak perlu ada pakai atau apa-apa. Itu hanya untuk itu sebenarnya cuma kepercayaan aja ya kalau menurut saya. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa bikin Anda jauh lebih bahagia karena terutama Anda sudah meninggalkan semuanya dan bakar semuanya malam ini. Iya. Terima kasih Mbak Tati Ya, sudah sama-sama. hadir. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata Terima batin. kasih. Kejahatan yang ditutup-tutupi tidak akan tertutup selamanya. Ada kalanya kejahatan itu akan kembali kepada pelakunya. Roy, tadi yang jadi ganjelan sebenarnya buat saya waktu saya di ruang mediumisasi itu saya sempat terdiam. Kamu nggak bakar sekalian cincinnya gitu, jangan-jangan di rumahnya dia akan simpen lagi. Masih setengah-setengah keinginan ya enggak? Tampaknya soalnya dia masih sayang dengan cincinnya karena terbuat dari emas. Tapi kalau dilihat dari matanya, saya ngelihat keyakinan dia mau jual itu cincinnya. Dua partisipan kita tadi ada Tati dan juga tadi ada Selo. Tati ini punya jimat ilmu pengasihan. Sementara tadi Selo dia santet melalui benda jimatnya benda bulat jimat. gitu ya Roy. Iya. Yang sudah diisi sama roh-roh. Kalau menggunakan santet gitu nggak ada efek ya dalam hidup ya? Ada lah pasti selonya itu partisipan yang pertama pasti akan ada efek buruknya tampaknya ke perekonomiannya susah atau seperti apa. Iya, saya ngerasain. Dan perbedaan antara partisipannya Tati adalah dia berkeinginan untuk jauh lebih baik. Ada dua orang yang berbeda. Kayaknya emang dua orang partisipan kita sama-sama ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan mimpi dengan cara yang instan. Iya, Ya, instan. yang instan. Padahal Terus, nggak ada yang instan ya. Ya. Dan itu juga kalau yang instan itu suka nggak abadi biasanya kan. Betul. Betul. Jadi karena bukan dari hati gitu, bukan dari hatinya dia. Kayak laki-laki itu kan bukan dari hatinya si Mbak itu kan Ya, namanya. ya, Gitu. Ya benar sekali. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Untuk mendapatkan sesuatu ya pasti nggak ada yang namanya jalan pintas tanpa usaha. Terima kasih Mbak Cahya Kamila. Sama-sama, Sudah Mas. hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin amin. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank atas you. segala penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Baik.